Assalamualaikum, kita ketemu di pertemuan ketiga ya. Bukan, pada materi yang ketiga yang akan kita pelajari pada pelajaran matematika ini. Semoga kalian memahami materi ini yang ibu buat ini. Langsung kita lanjut ke lanjutan bab sebelumnya tentang bilangan bulat ya. Kira-kira materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya dan pembagian bilangan bulat. Disimak ya. Baik, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah contoh pada buku paket halaman 7 ya. Nah, di sini misalkan ada 3 dikali negatif 4. 3 bilangan positif, negatif 4 bilangan negatif. Jadi, misalkan kita mulai dulu dari 0. Sehingga kita akan menjalankan negatif 4. Nah, kita lihat di sini ada negatif 4-nya sebanyak 3 kali ke kiri. Ya, berarti kita jalankan ada 3 negatif 4 yang jalan ke kiri. Kalau kita tambahkan semuanya, maka dia akan berhenti di negatif 12. Sehingga untuk perkalian bilangan bulat positif dan negatif berlaku jika ada A dikali negatif B sama dengan negatif A dikali B. Nah, itu sama dengan jika kita kalikan 3 dikali 4 sama dengan 12, kemudian kita tambah dengan negatif, simbol negatif di depannya. Itu sama saja, tapi kalau dengan garis bilangan, kita ilustrasikan seperti ini. Seperti pada gambar, ya. Selanjutnya, perhatikan contoh perkalian berikut. Di sini ada contoh 2. Ini Ibu ambil di buku paket halaman 8. Nah, untuk perkalian ini, kita misalkan ada bilangan yang negatif dan bilangan positif. Kita lihat polanya dulu. Yang pertama ada 3 kali 4, 12. 12-nya bilangan positif ya. Nih, sama 2 kali 4, 8 positif. 1 kali 4, 4 positif. Tapi 0 kita kalikan dengan 4 sama dengan 0 ya. Nah, tapi apabila kita jalankan dengan pola bilangan bulat di depan ini, yang angka di depan ini, maka dia tidak berhenti di angka 0, tapi di bawahnya 0 masih ada negatif 1. Nah, sehingga kita jalankan lagi, kalau kita ambil negatif 1 kali 4, maka dia negatif 4. Nah, kemudian kita ambil negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 8. Ya. Nah, artinya kalau ada suatu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka dia akan menghasilkan bilangan yang negatif. Kita lihat, artinya kalau ada nilai negatif A dikali B, itu juga pasti sama dengan negatif A dikali B. Ini sama saja dengan contoh yang pertama tadi, cuman Ibu menggambarkan seperti pola bilangan pada perkalian. Ya. Selanjutnya, nah, kemudian kalau misalkan ada bilangan yang negatif dikalikan bilangan negatif, nanti hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini pada pola, kita akan menghitung negatif 5 dikali negatif 3. Negatif 5 dikali negatif 3, kita lihat pada pola nih ya. Misalkan kita lihat dulu ada 5 dikali negatif 3. Artinya ini hasilnya negatif 15. Ini kalau kita jalankan pola ini, maka dia nanti setelah ada 0 dikali negatif 3 sama dengan 0, kita akan jalankan lagi untuk yang negatif 1 dikali negatif 3. Nah, di sini ada bilangan negatif dikali bilangan negatif. Nah, artinya kalau seperti ini, maka kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini adalah bilangan positif.
Nah, kalau yang di atas angka 0 tadi, kan dia ada bilangan positif dan negatif, hasilnya sebelumnya negatif ya, negatif. Tapi ternyata saat kita lihat di pola, ada bilangan negatif, kita kali dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Kenapa seperti itu, Bu? Kita lihat polanya. Negatif 15 itu kenapa di bawahnya ada negatif 12? Hasil dari 4 kali negatif 3, negatif 12. Ternyata itu kan polanya ditambah 3. Semua ditambah 3. Nah, artinya di sini dia menghasilkan bilangan positif. Sehingga negatif 5 dikali negatif 3 sama dengan 15. Positif ya, positif 15. Sehingga kalau di buku paket itu kan ada bertulisan kalau negatif kali negatif sama dengan positif, yaitu asal muasalnya adalah dari pola ini. Dari pola ini. Sehingga kita mendapatkan positif bilangan negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Kemudian kita lanjut. Nah, ini tadi. Berikut adalah aturan tanda untuk perkalian bilangan bulat. Nah, tadi kita ambil misalkan positif dikali positif, itu dia menghasilkan bilangan positif juga ya. Kemudian ada bilangan positif dikali negatif, dia menghasilkan negatif ya, bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif kali positif dikali sama hasilnya juga negatif. Tapi kalau untuk negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian, selanjutnya untuk sifat-sifat. Nah, untuk sifat-sifat perkalian bilangan bulat ini sama seperti penjumlahan ya. Dia bersifat tertutup. Nah, identitas juga ada bilangan 0. Juga ada identitasnya, tapi untuk identitas perkalian ini adalah 1, bukan lagi 0 ya. Nah, di sini ada sifat bilangan 0 dan ada sifat bilangan 1. Jadi maksudnya kalau sifat bilangan 1 dia pasti menghasilkan dirinya sendiri. Tapi kalau untuk sifat bilangan 0 itu artinya dia angka berapapun bilangan bulat positif atau negatif kalau dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0 ya. Kemudian ada sifat komutatif. Selanjutnya, ini ada pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat, kita lihat. Nah, di sini ada contoh. Contoh ini juga sama seperti di buku paket halaman 18 ya. Nah, di sini ada contoh. Contoh misalkan kita mau membagi bilangan positif dibagi positif ya. Kita contoh 6 dibagi 3. Kita lihat. 6 artinya, ingat, kalau waktu SD, kalian pasti menghitung pembagian, awal-awalnya itu kalian akan mengurangkan sampai angka tersebut habis, artinya hasilnya tersebut sama dengan 0. Misalkan, kita mau membagi 6 bagi 3. Kalau di sekolah dasar, kalian biasanya menulis seperti ini sama gurunya. Berarti 6 dikurangi 3. Dikurangi 3, hasilnya sama dengan 0. 3-nya ada berapa kali? Ada 2. Berarti hasilnya adalah 2. Ya kan, seperti itu kan biasanya waktu di SD kalian akan disuruh mengurangkan beberapa kali sampai hasilnya adalah 0. Nah, ini sama seperti itu. Tapi kalau untuk pembagian pada garis bilangan, artinya kita akan menjalankan sampai ke angka 0 ini. Nah, kita lihat di sini ada kanguru. Kanguru ini berjalan dari angka 6. Ini kan ada 6 kan? Awalnya 6 bagi 3. Berarti dia jalan dari angka 6. Nah, dia akan jalan sebanyak 3 langkah. Nah, dari 6, kita lihat 1, 2, 3. Stop di 3. Apakah dia sudah sampai 0? Belum ya. Berarti ada 3 langkah lagi. Nah, kira-kira ada berapa 3 langkahnya? Kita lihat, ternyata ada 1, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk bilangan negatif,
dan positif. Sini ada negatif 6 dibagi 3. Berarti si kanguru tadi jalan dari negatif 6. Nah, karena negatif 6 ini artinya kan dia akan, kita lihat, untuk mencapai bilangan 0, di garis bilangan, si kanguru ini tadi harus jalannya mundur. Ya, kalau dia jalan mundur, berarti hasilnya pasti negatif, karena jalannya mundur. Kalau jalannya maju, kayak tadi, kayak contoh pertama, maka hasilnya adalah positif. Tapi karena jalannya mundur, berarti dia adalah hasilnya negatif ya. Nah, kemudian di sini si kanguru jalan dari negatif 6 sebanyak 3 langkah, tetap 3 langkah ya. Berarti ada 1, 2, 3. Ada berapa 3 langkahnya? Ada 2 nih. Dia jalan 3 langkah mundur itu 2 kali. Nah, ada 1, 2 ya. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Kenapa negatif 2, Bu? Maka ada 2 aja langkahnya. Karena tadi si kanguru jalannya mundur. Makanya hasilnya adalah negatif 2. Kenapa jalannya mundur, Bu? Katanya. Karena kan kalau dari negatif 6 mau ke 0, si kanguru tadi harus mundur jalannya. Bukan maju. Kemudian, nah untuk contoh yang ketiga ini ada bilangan positif dibagi negatif. Nah sekarang 3-nya yang negatif. Ada 6 dibagi negatif 3. Kita lihat lagi. 6 dia berarti angka dari angka 6. Nah, kenapa di sini tandanya dia jalannya mundur lagi, Bu? Karena tadi ada negatif kan di sini. Ada angka negatifnya. Maka dia si kanguru tetap jalannya mundur sebanyak 3 kali, ya. Maka hasilnya berapa kali jalannya mundur? Sebanyak 3 kali tadi. Ada 2. Ada 3, 1, 2, 3 sekali. 1, 2, 3, 2 kali. Maka hasilnya adalah negatif 2. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau ada bilangan negatif dibagi bilangan negatif, nah kita lihat. Bilangan negatif 6 dibagi negatif 3. Nah tadi ya, kalau ada bilangan negatif dibagi negatif, ini kan dia akan jadi positif. Maka si kanguru jalannya maju. Karena jalannya maju, maka nanti hasilnya adalah positif. Nih, nanti ada hasilnya positif. Jadi si kanguru tadi jalannya maju dari negatif 6 ke 0 ini jalannya maju. Kita lihat ada 1, 2, 3, 1 kali. 1, 2, 3, 2 kali. Maka hasilnya adalah 2. Nah, untuk aturan pembagian. Nah, ini Ibu salah tulis. Seharusnya sini pembagian bilangan bulat. Berlaku aturan positif dibagi positif, positif, positif dibagi negatif, negatif, negatif dibagi positif, positif, negatif, positif dibagi positif, sama dengan negatif. Oke. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Bisa kepada guru matematika di kelas kalian. Alhamdulillah, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.